Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وقدوتنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah. Ada kata yang patut kita ucapkan, ucap rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan begitu banyak untuk kita semua, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat yang alhamdulillah kita masih bisa menikmati lezatnya iman dan Islam dan beribadah di bulan Ramadan di hari yang ketiga ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati satu sajian hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang melibatkan akan pahala kita dan tentu berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang mengenal Allah, di pagi ini insyaallah kita kembali membahas sebuah tema yang penting berkaitan dengan Ramadan, dan bersama kita Ustaz Hasan Bisri Hafizahullah Ta'ala sudah hadir. Alhamdulillah, kita doakan para guru kita, khusus untuk guru kita Ustaz Hasan Bisri, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga tentu keistiqamahan dalam dakwah beliau. Dan jangan lupa selalu mendoakan saudara-saudara kita yang hadir walaupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama jadikan majelis ilmu ini majelis yang uh, penuh dengan rahmat Allah. Di sana ada tilawah Quran, tentunya ada tadarus Quran, dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus istiqamah untuk menghadirkan sebuah amal-amal terus yang mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat kita. Dan alhamdulillah, tema yang berkaitan dengan Ramadan adalah yang sering kita dengar, bahwa setan dibelenggu atau setan diikat di bulan Ramadan ya. Dan ternyata sebuah judul yang disadorkan oleh Ustaz Hasan Bisri ini menarik, karena puasa yang melemahkan ya setan ya. Setan tetap ada eksistensinya. Nah, dari gimana pemahaman kita, karena seringkali dikaitkan dengan walaupun sudah berpuasa dan dikatakan oleh Rasulullah SAW setan-setan diikat, kok masih banyak juga maksiat itu Ustaz ya. Dan tentu ini bagian penting karena ternyata puasa, kalau sebuah statement dari Ustaz Hasan Bisri ini sungguh melemahkan, dan ini juga mungkin dari rujukan ya. Jelas ada rujukan-rujukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, tafadhal masykurah, kita mulai jamaah bukan Allah. Kita akan menyimak sebuah tema tentang bagaimana puasa bisa melemahkan setan. Waliyatul masykurah. Masih mute audionya. Apa? Baik, sudah? Suara Siap. aman? Aman, alhamdulillah Ustaz. Baik, Tafadhal masykurah. jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah memasuki hari keberapa Akhalis? Ketiga apa keempat? Ada yang ketiga, ada yang keempat. Ada yang ketiga dan keempat ya. Yang jelas kita di tahun ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tahu tidak semua orang bisa merasakan nikmat ini. Ada orang-orang yang di tahun kemarin masih menikmati Ramadan bersama kita. Tapi saat ini mereka telah dipanggil oleh Allah, mereka telah mendahului kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah sekalian, ada juga mereka yang saat ini masih bersama kita, tapi mereka sedang dirawat di rumah sakit atau sedang mengalami ujian dari Allah, sehingga mereka tidak bisa berpuasa bersama kita, tidak bisa tarawih bersama kita. Kita doakan mereka yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa kembali bersama kita untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Dan saat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan momen Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk memperbanyak amalan. Semoga amalan-amalan yang telah kita lakukan di awal Ramadan sampai sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menikmati Ramadan ini dengan ibadah yang ada sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa yang melemahkan setan. Ada dua hal di sini. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalis tadi, bahwa katanya setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi faktanya masih banyak kemaksiatan, pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana puasa kita bisa menjadi puasa yang optimal, yang maksimal, yang mana tidak hanya kita rasakan haus dan dahaga atau lapar, tapi kita bisa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk hal yang pertama kita sudah pernah membahas hal itu, yaitu banyak penjelasan ulama kenapa ketika di bulan Ramadan masih banyak orang berbuat maksiat, masih banyak orang melakukan pelanggaran syariat atau kriminal, meskipun sebagaimana disabdakan Rasulullah, setan-setan dibelenggu. Ada beberapa penjelasan di antara ulama, di antaranya tidak semua setan yang dibelenggu. Yang dibelenggu adalah pembesar-pembesarnya. Pion-pionnya, prajuritnya masih banyak berkeliaran. Sehingga orang yang imannya lemah gampang tergoda oleh mereka. Orang yang imannya tipis gampang dijerumuskan oleh mereka. Tidak perlu yang besar, yang kecil pun mereka sudah keok, mereka sudah tak berdaya. Beda dengan mereka yang imannya kuat. Itu tidak bisa digoyah atau digoda oleh prajurit-prajurit setan yang masih bergentayangan. Ada juga yang menjelaskan bahwa hanya setan-setan tertentu yang dibelenggu, seperti mereka yang suka mencuri kabar dari langit, atau mereka yang selama ini menjadi pembesar-pembesarnya saja. Ada juga yang mengatakan bahwa setan memang dibelenggu, tapi sumber kejahatan, sumber kemaksiatan itu tidak semata dari setan dari golongan jin, tapi ada juga setan dari manusia. Tidak jarang orang ketika di bulan Ramadan mereka melakukan suatu kemaksiatan itu pengaruh dari teman-temannya, pengaruh dari kelompoknya atau circle-nya yang tidak kondusif, sehingga banyak yang ingin berbuat kebaikan tapi akhirnya terbelokkan lalu melakukan suatu kejahatan karena pertemanan atau pergaulan. Ini juga harus kita waspadai. Dan
Ada juga yang menjelaskan setan-setan dibelenggu, tapi sumber kejahatan itu dari diri kita sendiri. Jadi sumber kejahatan itu tidak hanya dari setan jin, tapi juga dari nafsu kita. Dari nafsu ammaroh kita. Itu yang perlu diwaspadai juga. Sehingga pada kesempatan kali ini kita fokus pada poin yang keempat tadi ya. Bagaimana kita melemahkan nafsu kita sebagai sumber kejahatan yang telah dipengaruhi oleh setan, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momen-momen untuk beramal kebaikan atau melakukan ketaatan. Artinya, tidak semua orang yang puasa itu punya impact yang dahsyat kepada setan penggoda atau pada nafsu kita. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, beliau pernah menyampaikan, rubba so'imin habduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi tidak mendapat pahala, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus atau dahaga. Dan ini bisa terjadi bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan aturan-aturannya. Mereka tidak menjaga rambu-rambunya sehingga pahala puasanya bisa hilang atau puasanya itu bisa cacat meskipun tidak batal. Beda ya, kalau batal berarti tidak sah. Tapi kalau cacat itu berarti kesempurnaannya berkurang atau keutuhannya tidak sempurna lagi. Ada hal-hal yang bisa menggerogoti pahala puasanya atau menghilangkan dari pahala puasanya tadi. Nah, ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait orang yang berpuasa. Beliau menyoroti bahwa orang-orang yang berpuasa tidak semuanya sederajat atau selevel. Ada jenis-jenisnya, ada ragam-ragamnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 234, Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam anna sauma thalathu darajat." Ketahuilah bahwa orang yang puasa itu ada 3 level. Nah, kita termasuk level yang mana nih? Jadi ada 3 level. Mereka puasa, tapi levelnya tidak sama. Ada jenjang yang berbeda di antara mereka. Yang pertama kata beliau, somul umum, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Ini level yang rendah. Kemudian level berikutnya, somul khusus, puasanya orang yang spesial, yang khusus. Berbeda dengan puasanya orang awam. Dan yang ketiga, saumu khususil khusus. Super spesial, istimewa. Jadi di atas dari spesial yaitu istimewa. Puasa orang-orang yang istimewa. Lalu beliau rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan puasanya orang awam atau puasa level yang rendah? Bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Yaitu orang yang menahan lapar dan hausnya, menahan perutnya dari hal-hal yang masuk ke dalamnya, dan juga menahan syahwatnya saat dia berpuasa. Sehingga tidak melakukan
yang dilarang oleh syariat, yaitu berkumpul atau bersetubuh dengan istrinya atau melakukan pelanggaran syahwat yang lainnya. Jadi di sini mereka melakukan puasa dengan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan juga melakukan hubungan suami istri. Ini levelnya puasa orang awam, level pertama. Kemudian level di atasnya adalah orang yang puasanya spesial, di atas puasa orang awam. Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan. Mereka tidak hanya menahan lapar, haus, dan syahwatnya, tapi juga menahan pendengarannya, penglihatannya, lesannya, tangan dan kakinya, serta seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Nah, ini tidak gampang. Level ini tidak mudah karena puasa kita tidak hanya terkait dengan makan dan minum, tapi bagaimana menjaga lesan kita supaya tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, atau menahan pendengaran kita supaya kita tidak mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau menahan yaitu penglihatan kita. Nah, ini tidak mudah saat kita puasa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang berbau maksiat atau dosa. Ini merupakan perjuangan. Karena ya kita tahu ya, saat kita berpuasa kita tidak hanya berdiam diri di rumah, kita masih bisa beraktivitas, kita masih harus melaksanakan tugas kita. Nah, saat kita di luar, tentu di samping pemandangan yang baik, ada juga hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, kalau penglihatan kita tidak kita hindarkan dari hal-hal seperti itu, puasa kita sah secara hukum syariat, tapi secara nilai puasa kita berkurang. Puasa kita tidak sempurna. Jadi di sini level yang kedua ini tentu tidak semua orang bisa mencapainya. Butuh perjuangan, butuh kegigihan. Karena seandainya kita tidak keluar rumah, kan ada orang yang di bulan Ramadan seperti ini membatasi aktivitasnya. Jadi kebanyakan mereka milih di rumah. Yang di rumah pun kalau tangannya tidak bisa menahan diri dari gadget atau dari handphone, yang mana di situ banyak hal-hal yang seperti yang dilihat di luar sana. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama, secara jasad dia tidak keluar dari rumahnya, tapi secara pikiran atau secara teknologi, dia bisa kemana-mana dengan gadgetnya itu. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi orang puasa di akhir zaman seperti ini. Yang mana hal itu tidak dijumpai di zaman Rasulullah SAW. Sehingga perjuangan kita sebenarnya lebih berat karena godaan di luar sana juga lebih banyak dan lebih beragam. Sedangkan level yang teratas, yang the best-nya adalah puasanya orang yang istimewa, yang istilah dari Imam Ghazali rahimahullah adalah khususul khusus. Jadi super spesial, yaitu saumul qalbi anil himamid diniyah, anil himamid daniyah, yaitu kita menahan hati kita dari hal-hal yang hina. Kalau tadi kan anggota tubuh, anggota tubuh seperti mata, telinga, tangan, kaki, atau mulut dari hal-hal yang tidak benar atau yang menyimpang dari syariat. Kita tahan
anggota tubuh kita dari hal seperti itu. Kalau ini hati, menahan hati atau membatasi hati, menjaga hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan puasa kita. Dan ini lebih berat lagi, lebih berat lagi. Jadi pikiran-pikiran jorok, atau istilahnya ngelonjor, ngelamun yang jorok-jorok, kemudian membayangkan sesuatu yang dia tidak berbuat, dia tidak melakukan, tapi hanya sebatas pikiran dan lintasan hati. Nah, ini perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana saat kita puasa, kemudian kita jaga jasad kita dan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya ingin puasa kita tidak hanya level awam, level yang mana orang kebanyakan, tapi kita ingin meningkatkan level tersebut menjadi yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Dan inilah hadirin sekalian terkait dengan tema kita, puasa seperti apa yang bisa melemahkan setan itu. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah menyampaikan bahwa inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia melalui peredaran darahnya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, meskipun banyak ulama yang mendoifkan sanad hadis ini, tapi ini memperjelas seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Yang mana Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan mengalir pada diri anak Adam melalui peredaran darahnya. Fadayyiku majarihi bilju wal atash. Kata Rasulullah, maka persempitlah ruang gerak setan yang di peredaran darah kita tadi dengan menahan lapar dan haus atau dengan berpuasa. Jadi di sini puasa meskipun tingkatnya tingkat awam, kalau dilakukan dengan baik itu juga bisa mempersempit atau memperlambat gerakan setan di dalam diri kita. Banyak ulama yang memberikan penjelasan terkait hadis ini. Mereka mengatakan asyaitonu yajri min ibn Adam majrad dam. Memang setan itu mengalir pada diri kita melalui peredaran darah kita. Dan wat ta'amu wasyarabu yuqawwiyani hadzal majra. Kata mereka, ketahuilah bahwa yang bisa memperkuat atau mempercepat peredaran darah kita adalah makan dan minuman kita. Makanan dan minuman kita. Jadi kalau orang itu banyak makan, banyak minum, maka itu akan mempercepat peredaran darahnya dan otomatis dari apa yang terjadi itu, maka peredaran darahnya akan semakin melebar dan disitulah ruang gerak setan semakin bebas, semakin bebas, sehingga bisikan-bisikan atau was-was kejahatan atau keburukan itu semakin kuat, semakin kuat. Fa'idha somal abdu do'ofat kuwahu. Nah, kalau orang itu berpuasa, maka itu akan melemah. Meskipun tingkat kelemahannya itu berbeda-beda satu sama lain. Tergantung seberapa strict dia dalam berpuasa untuk menghindari hal-hal yang dilarang tadi. Oleh karena itu, puasa walaupun masih tingkat awam seperti yang kita lakukan atau yang kebanyakan orang lakukan, itu ternyata bisa menjadi pintu-pintu kebaikan kita.
Banyak orang yang puasa saat ini ketika mereka yang tadinya masih belum menutup aurat dengan sempurna, tapi ketika berpuasa dia mencoba untuk menutup dengan baik, dengan eh, sesuai yang diperintahkan syariat. Kan banyak tuh tayangan-tayangan di televisi kalau Ramadan seperti ini minim yang buka-bukaan, sampai presenter sendiri yang tadinya nggak berjilbab pun kalau Ramadan gini berjilbab. Artinya puasa itu bisa memperlemah eh, gangguan setan atau godaan setan sehingga dia bisa melakukan hal yang baik. Jadi pikiran-pikiran untuk melakukan yang tidak baik atau yang dosa itu melemah atau berkurang karena dia puasa. Dia khawatir nanti puasanya batal, dia khawatir nanti puasanya sia-sia. Walaupun itu hanya masih sebatas menahan lapar dan haus dan dahaga. Tapi pengaruhnya sudah ada. Pengaruhnya sudah ada. Nah, inilah sebagai bukti bahwa puasa itu bisa memperlemah setan yang suka membisikkan keburukan kepada kita. Dan dengan puasa itu justru ide-ide kebaikan atau keinginan untuk berbuat baik itu semakin kuat. Kita bisa merasakan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ketika di luar Ramadan dengan bulan Ramadan. Ketika kita saat puasa dengan tidak puasa. Orang yang puasa, termasuk puasa Ramadan seperti ini, mereka ingin lebih intens untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tadinya nggak belajar tahsin, mumpung lagi Ramadan, lagi puasa, belajar, memperbaiki bacaan Qurannya. Yang tadinya jarang untuk membaca Al-Quran, ketika Ramadan seperti ini, kalau sehari tidak baca Al-Quran, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ini kan fenomena yang baik, yang positif, dan itu dimunculkan saat orang itu sedang berpuasa, meskipun masih puasa dalam tataran puasa orang awam tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 246 mengatakan bahwa la raiba annad-dama yatawalladu minat ta'am wasyarab. Tidak disangsikan lagi bahwa darah itu adalah hasil produksi makanan dan minuman yang kita konsumsi. Wa idza akala aw syariba ittasa'at majari syaitan. Jadi ketika seseorang itu lepas makan dan minumnya, nggak terkontrol, nggak teratur atau nggak dibatasi, maka semakin kuat pergerakan setan di dalam dirinya. Sehingga kita disuruh untuk memperlemah, mempersempit ruang gerak mereka dengan puasa tersebut. Dari sini kita tahu, hadirin sekalian, bahwa ketika kita ingin dominasi setan itu melemah dalam diri kita, termasuk bagaimana supaya kita tidak dikontrol oleh hawa nafsu kita, tapi kita yang bisa mengontrolnya, maka puasa termasuk cara untuk melakukan hal itu. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 168 beliau mengatakan an-nasyama yudayyiku majarid dam allati hiya majari syaitan. Bahwa puasa itu bisa mempersempit peredaran darah peredaran setan di dalam peredaran darah kita. Bisa memperlemah gerakan mereka. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, karena setan itu masuk ke dalam diri kita dan mempengaruhi kita lewat peredaran darah kita.
fatusakkinu bisyami wasawis syaitan. Maka dengan puasa itu bisa membuat was-was setan itu redup atau melemah. Begitu pula syahwat untuk amarah atau emosi juga ketika di bulan puasa atau ketika sedang berpuasa itu juga akan melemah. Tidak seperti ketika orang itu lepas kontrol dengan makanan dan minumannya. Sehingga hadirin sekalian, kita diwanti-wanti oleh Allah agar tidak sembarangan memasukkan makanan dan minuman ke tubuh kita. Kriteria halalan thayyibah itu merupakan kriteria yang baku, yang mana itu merupakan standar bagi seorang muslim ketika mengkonsumsi makanan atau minumannya. Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir jilid 4 halaman 319 belum menyampaikan as-shaumu wiqayatun fid dunya minal ma'asi bikashfir syahwati wa hifdil jawarihi, bahwa puasa itu merupakan benteng, merupakan tameng di dunia ini dari kemaksiatan-kemaksiatan akibat besarnya syahwat seseorang atau tidak terkontrolnya hawa nafsu. Dan itu bisa memelihara anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tidak jarang orang di bulan Ramadan seperti ini ketika mereka mau melakukan sesuatu yang dilarang, itu mereka lebih takut, mereka lebih waspada, karena mereka tahu bahwa kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan ini hukumannya lebih berat daripada kemaksiatan di bulan yang lain. Sehingga upaya dia untuk memaksimalkan kendali dirinya, menarik tuas rem kemaksiatan itu lebih kuat, lebih kuat. Tidak jarang orang yang ketika di luar Ramadan dia tidak sholat, tapi ketika Ramadan dia sholat. Meskipun kadang-kadang ada on off-nya, tapi dari situ kita lihat ada perbaikan dirinya, meskipun terkadang tidak maksimal. Tapi ada juga yang betul-betul saat berpuasa Ramadan seperti ini jadi titik tolak dia untuk bertobat, meninggalkan keburukan-keburukannya. Mereka jadi orang yang taat beribadah diawali ketika di bulan Ramadan seperti ini. Dan kita juga tidak memungkiri, ada juga mereka yang memperlakukan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Dalam artian, ketika di luar Ramadan nggak sholat, saat Ramadan seperti ini juga tetap nggak sholat. Tapi rata-rata orang seperti itu biasanya mereka juga tidak berpuasa, sehingga upaya untuk melemahkan setan itu tidak ada, sehingga mereka betul-betul sudah dikuasai oleh setan, menjadikan bulan Ramadan seperti bulan yang lain untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan tidak jarang mereka menganggap Ramadan ini sebagai peluang untuk melakukan kemaksiatan lebih besar lagi. Ya kita tahulah ketika Ramadan atau menjelang Lebaran apalagi kejahatan-kejahatan di jalanan, di pasar-pasar, copet atau jambret itu juga makin marak. Nah, ini menandakan bahwa ketika mereka puasa, mereka tidak akan seliar itu. Ada rem, ada pelemahan untuk setan yang menggodanya.
Tapi ketika mereka tidak puasa, ya mereka tidak ada rasa sungkan, rasa takut, atau rasa khawatir akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang menarik ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyus-sha'imina a'dhamu ajran. Rasulullah, orang yang puasa yang paling banyak pahalanya itu seperti apa? Jadi hadis kalian, tidak semua orang yang puasa itu pahalanya sama. Sebagaimana tidak semua orang yang sholat di masjid di tempat yang sama dengan jenis sholat yang sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Nah, orang puasa juga begitu, sama-sama puasa Ramadan, tapi pahala yang didapatkan berbeda satu sama lain. Nah, yang menarik ketika Rasulullah ditanya tentang hal itu, siapa orang puasa yang paling besar pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang puasa yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya. Tuh. Jadi, ikhlas sekalian, ketika kita banyak berzikir di bulan Ramadan atau saat berpuasa, itu berarti kita menambah keutamaan puasa kita. Kita menambah pundi-pundi pahala kita. Sehingga berbeda orang yang ketika puasa 1 hari 1 juz dengan mereka yang 1 hari 3 juz, dengan mereka yang 1 hari 5 juz. Itu berbeda pahalanya. Berbeda keutamaannya. Atau mereka yang sehari cuma selembar atau 2 lembar tilawahnya, itu juga berbeda. Dan zikir di sini sifatnya umum, tidak hanya tilawah Quran, termasuk kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu akan menambah kualitas dari puasa kita serta memperbanyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puas kalian, kaitannya apa dengan zikir tadi? Puasa kita dengan zikir. Ingat, Rasulullah pernah memberitahukan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda, wa amurukum bidzikrillahi katsira. Aku perintahkan kalian untuk banyak zikir. Wa mathalu dzikrillah kamathali rajulin talabahul adu sira'an fi atharihi. Karena zikir itu diumpamakan oleh Rasulullah bahwa ada seseorang yang dikejar-kejar oleh musuh. Hendak dicelakai atau dihabisi. Hatta ata hisnan hasinan. Tapi di saat dia dikejar-kejar tersebut, dia menjumpai benteng yang kokoh, lalu dia masuk ke dalamnya dan berlindung di balik benteng itu. Kadzalikal abdu. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, begitulah seorang hamba, la yanju minasyaiton illa bidzikrillah. Dia tidak akan selamat dari godaan setan, dari gangguan setan, kecuali dengan zikrullah. Jadi hadirin sekalian, semakin banyak kita berzikir saat puasa, maka semakin lemah dominasi setan dalam diri kita. Saat kita tilawah Quran, saat kita berzikir, pikiran-pikiran jelek atau ide-ide buruk itu hilang dalam benak kita. Artinya kita terprotek dari gangguan mereka, kita terselamatkan dari tipu daya mereka. Bahkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah.
seseorang tidak akan bisa melindungi dirinya dari gangguan setan atau dari godaannya kecuali dengan zikrullah. Nah, disinilah ikhwas sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa di dalam agama kita Rasulullah itu mengajarkan banyak doa dan zikir. Dalam berbagai momen ada zikirnya, ada doanya. Karena itulah cara kita untuk berlindung kepada Allah dari musuh kita, yaitu setan-setan yang terkutuk. Dengan cara itulah kita akan aman dari tipu daya mereka, dari serangan mereka. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW saat kita berpuasa, supaya puasa kita bisa naik level. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menjadi momen untuk memperbanyak pahala dan kebaikan di dalam hidup kita. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, lalu beliau menyampaikan pesan ke kita. Apa pesannya? Istakhiru fihi min arba'i khisal. Saat kita berpuasa seperti ini, kita boleh memperbanyak zikir apa saja yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita lantunkan. Yang mudah bagi kita, atau dengan memperbanyak tilawah Quran tadi. Tapi Rasulullah SAW dalam riwayat ini, beliau punya 4 rekomendasi zikir. Jadi perbanyaklah kalian untuk membaca zikir yang 4 ini. Faslataini turduna bihima rabbakum. 2 zikir yang pertama, 1 dan 2-nya, itu bisa mendatangkan ridho Allah kepada kalian. Tuh, luar biasa. Bagaimana hidup kita ini diridhoi oleh Allah, itu adalah misi yang ingin kita capai. Itu adalah keinginan semua orang, semua hamba Allah, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan 2 zikir ini, kata Rasulullah, kalian akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khoslataini la ghinan bikum anhuma. Kata Rasulullah, sedangkan 2 zikir yang lainnya, 3 dan 4, itu adalah apa yang kalian cari selama ini, apa yang kalian butuhkan selama ini. Jadi ridho Allah kita dapatkan, kemudian tujuan besar kita, tujuan pokok kita dalam hidup ini akan kita raih juga. Wah, ini dahsyat ya. Dahsyat. Lalu hadirin sekalian, apa 2 zikir yang bisa mendatangkan ridho Allah kepada kita? Rasulullah menjelaskan, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yaitu perbanyak kalian untuk membaca tahlil la ilaha illallah wa tastaghfirunahu, dan istighfar. Ini 2 zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, termasuk saat kita puasa di siang hari. La ilaha illallah merupakan afdhalud dzikri, zikir yang terbaik, termasuk zikir yang terbaik. Apalagi kalau itu sudah kita rutinkan, insya Allah kalimat itulah yang akan menjadi penutup kehidupan kita. Karena biasanya orang itu mengalami akhir kehidupan dengan melakukan apa yang biasa dia lakukan dalam kesehariannya. Kalau kita sudah biasa melafadzkan zikir la ilaha illallah, atau kita sudah rutin melakukannya, maka insya Allah
akhir dari kehidupan kita nanti, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan Rasulullah memberikan garansi, siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini luar biasa. Kemudian istighfar itu juga merupakan zikir yang perlu untuk kita perbanyak. Sebagian orang beranggapan bahwa istighfar itu perlu kita baca kalau kita sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ternyata istighfar itu tidak hanya kita baca saat kita telah melakukan kesalahan, tapi kita jadikan sebagai dzikir harian kita, sebagai ucapan-ucapan yang sering kita baca di dalam kehidupan kita. Kalau istighfar itu hanya dibaca setelah melakukan dosa dan kesalahan, tentu Rasulullah paling dikit istighfarnya. Tapi faktanya berbeda. Justru Rasulullah orang yang paling banyak istighfarnya. Beliau istighfar sehari kadang lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Artinya kalau istighfar itu hanya terkait dengan dosa, Rasulullah nggak perlu melakukan hal itu. Karena beliau tidak ada dosa. Tapi faktanya justru beliau banyak sekali membaca istighfar dalam kesehariannya. Nah, ternyata rahasianya istighfar itu bisa meninggikan derajat kita di surga. Bisa mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kata Rasulullah bisa mendatangkan ridho Allah kepada kita. Subhanallah. Ini merupakan hal yang luar biasa. Masya Allah wa tabarakallah. Kalau kita sudah membiasakan diri dengan 2 kalimat zikir tadi, insya Allah kita termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang kedua atau zikir yang ketiga dan keempat, bagian 2-nya yang bisa meraih apa yang selama ini kita impikan, yang menjadi tujuan pokok kita dalam hidup ini. Apa itu? Kata Rasulullah, fatas'alunallahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Yaitu kita sering membaca, bermohon kepada Allah supaya dimasukkan ke surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Kita membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa a'udzu bika minan nar. Jadi 2 zikir yang ketiga dan keempat ini, kalau itu kita lakukan, maka yang selama ini kita idam-idamkan, yang selama ini kita impikan, yaitu surganya Allah, insya Allah akan kita dapatkan. Dan yang selama ini kita pingin bisa selamat dari siksa neraka, insya Allah akan kita raih. Dan hadirin sekalian, sebagai penutup, dan ini insya Allah akan berlanjut di sesi kedua nanti, karena masih belum selesai tema ini. Sebagai penutup dalam pertemuan yang pertama ini, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau menyampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang dalam hidupnya sehari 3 kali memohon surga kepada Allah, minimal ya, lebih banyak, lebih bagus ya, minimal 3 kali kita memohon kepada Allah, membaca tadi, Allahumma inni as'alukal jannah. Sehari minimal 3 kali kita lakukan. Apa kata Rasulullah? Qalatil jannah, Allahumma adkhilul jannah. Maka surga
akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya. Jadi upaya kita untuk masuk surga dibantu oleh yang empunya, yaitu surga itu sendiri. Surga itu sendiri memohon supaya Allah benar-benar menjadikan kita sebagai penghuni surga seperti yang kita impikan. Jadi hadirin sekalian, ini merupakan tips cara bagaimana kita bisa meraih apa yang selama ini kita mintakan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan memperbanyak zikir tadi, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, mungkin nanti Anda bisa melihat sendiri ya, banyak masjid-masjid atau musola ketika mereka usai melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir, sebelum mereka pulang itu kadang ada yang memandu atau imam atau seseorang memandu kita untuk membaca dzikir tadi. 4 dzikir yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi, yang dipesankan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ada yang ada yang memakai lafaz yang agak beda, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi ternyata ulama-ulama dahulu mereka tidak asal untuk membimbing umatnya memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan baik, yaitu dengan mengajarkan dzikir-dzikir tertentu seperti dzikir tadi yaitu syahadat atau tahlil, kemudian istighfar, lalu minta surga dan minta supaya dijauhkan dari neraka. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, Rasulullah mengatakan, "Wa manistajara minan nar salata marrat." Siapa yang mohon perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dari siksa neraka sehari minimal 3 kali, maka neraka akan memohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan orang itu dari neraka. Jadi dari sini kita tahu bahwa zikir di bulan Ramadan ini bisa mempengaruhi kualitas puasa kita. Bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang dilarang atau yang tidak perlu kita lakukan. Karena itulah yang menentukan kualitas puasa kita. Apakah kita masih di level yang pertama, atau bisa naik ke level kedua, atau bisa naik ke level ketiga. Itu ternyata diantaranya adalah kita sibukkan kita dengan zikrullah, seperti yang dipesankan oleh Rasulullah tadi, karena dengan zikir itu setan akan semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi kita. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Bisri. Dan ternyata puasa ini memang banyak tingkatannya saja. Mudah-mudahan tadi tiga tingkatan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali menjadikan kita terus termotivasi untuk masuk ke, ya, walaupun di perbatasan saja antara puasanya awam dan khaus ini, mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadikan puasa kita bisa yang terbaik. Dan tadi tentang cirinya, ternyata salah satunya adalah aksal zikran, ya, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir tadi, zikir yang meminta surga, zikir dengan bertobat, ya, mohon ampunan Allah, dan juga selalu di, apa namanya, kita mendawamkan untuk zikir pagi itu, zikir pagi petang itu juga bagian dari zikir yang, Ya. ya, kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah tentang orang yang berpuasa yang terbaik, yaitu adalah orang yang berbanyak zikir. Baik, ya, jamaah Allah, masih ada waktu kita
untuk berbagi rahmat ya, untuk bertanya atau mungkin sharing. Ini puasa yang ketiga, jangan sampai kita masih bingung gitu gimana target apa yang ingin dicapai ya. Karena jelas alakum tatakun itu kan kalau di breakdown gitu Ustaz, apa saja yang mungkin yang tadi ternyata ada Ya, panduan. itu yang nanti kita akan bahas di Hmm. pertemuan selanjutnya insya Allah. Eh, Silakan jamaah kalau ada yang bertanya. Saya masih penasaran Ustaz, tentang tadi bahwa setan itu berada di aliran darah gitu Ustaz ya. Ini apakah posisi jin korin ya, yang juga memang setan karena hanya jin korin Rasulullah SAW yang sudah diislamkan saja, beda dengan jin korin kita yang memang menyuruh kepada keburukan. Apakah juga posisinya itu berada di sekitar kita atau di masuk ke aliran darah gitu, Ustaz? Ya, Jin korin. terima kasih. Jadi kalau kita membaca keterangan para ulama, itu ada dua versi. Ya. Yang satu mengatakan korin kita itu selalu menyertai kita, mengikuti kita. Ya. Yang kedua, dia ada dalam diri kita. Ya. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwa ada setan yang bercokol dalam diri kita. Ya. Dan ketika kita berzikir, maka setan itu akan melemah. Dominasinya berkurang. Pengaruhnya juga tidak signifikan. Sehingga kita tidak bisa mengislamkan korin kita seperti yang dilakukan Allah pada Rasulullah. Ya. Tapi kita bisa memperlemahnya. Yaitu dengan memperbanyak zikir tadi. Begitu. Dan zikir ini karena memang tidak dibatasi saja. Seringkali kalau jumlah bilangan misalnya kan dengan tasbih, sekarang ada model tasbih yang Digital. digital gitu ya. Itu kan batasan angka ini, Ustaz. Memang apakah Ya. memang secara harfiahnya memang katakan Rasulullah kan tidak pernah kurang dari 80 ya, ada yang juga dalam hadis lain 100. Apakah memang harus patokannya seperti itu atau sebenarnya tadi perbanyak aja zikir tanpa harus ada digital, dia yang penting Ya. setiap hari dalam hati gitu, apa Hmm. melafalkan walaupun tahlil, istighfar gitu kan, atau Ya. dikir-dikir yang lainnya. Itu Ya. Zikir itu ada dua macam ya. Ada yang memang mutlak. Mutlak ini bisa kita perbanyak berapa saja. Tapi ada juga yang muqayyad. Muqayyad itu terbatasi atau terukur. Ya. Zikir yang dibatasi dengan bilangan seperti habis sholat kita baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Itu ada bilangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Dan itu biasanya terkait dengan momen tertentu. Ya. Tapi kalau zikir yang mutlak, ya, zikir yang tidak terbatas, juga banyak. Ya. Kita disuruh memperbanyak berapapun yang kita lakukan, ya itu akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya tidak kita hitung pun, Allah sudah menghitungnya. Ya. Seandainya kita tidak gunakan tasbih digital pun Allah sudah tahu ya berapa jumlah yang kita baca. Tapi terkadang kita memerlukan itu untuk mengingatkan kita. Ya. Ada sebagian orang kemana-mana bawa tasbih, ya, biji-bijian itu yang dirangkai itu, yaitu sebenarnya untuk mengingatkan. Ya. Ada juga yang sekarang di era modern ya tasbih digital itu. Ya. Sebetulnya tujuannya itu untuk mengingatkan kita akan zikrullah. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Nah, dengan melihat benda itu, ya kita akan semacam diingatkan. Ya. Sudah berzikir belum? Ya. Tapi yang jelas, setiap zikir kita itu ada nilainya di sisi Allah. Semakin banyak orang itu melakukannya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Kecuali dalam momen-momen tadi ya, ada bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, apa rahasianya bilangan-bilangan tersebut?
itu seperti rahasia jumlah sholat, ya, atau rahasia bilangan-bilangan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itulah syariat, ya, itulah aturan. Maka dari itu bukan berarti kita nggak boleh membaca lebih, ya, tetapi di dalam momen setelah sholat ya cukup 33 kali. Nah di luar itu kita mau nambah sampai 100 kali, 200 kali nggak masalah. Ya. Artinya tidak ada yang sia-sia dari zikrullah kita. Demikian. Ustaz, ini sudah ada yang resen, Teh Nadia silakan. Ya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nih baru nih, kan tadi malam itu kayak ada yang berdentum kenceng banget. Nah, saya buka pintu, keluar kamar tuh nggak ada apa-apa. Lihat di CCTV juga nggak ada apa-apa. Terus jam 3, kayak ada yang menghantam keras tuh di balik kamar atau ke atap lah, saya nggak tahu. Terus bersamaan dengan itu, badan saya langsung tiba-tiba lemes, Ustaz. Gitu. Jadi bareng banget suara itu dan tiba-tiba saya lemas gitu. Itu kemungkinannya gimana ya Ustadz? Syukran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ikhwas sekalian, permusuhan kita dengan setan itu permusuhan yang abadi. Baik setan jin maupun setan manusia. Ya. Itulah jihad kita. Meskipun di bulan Ramadan, hal-hal seperti itu terjadi. Ya. Bisa terjadi. Walaupun kalau dikalkulasi mungkin lebih sedikit atau lebih ringan daripada di bulan yang lain. Artinya kekuatan mereka tidak seperti kekuatan di luar Ramadan. Ya. Tapi upaya orang-orang yang ingin mencelakai kita atau iri terhadap kita itu bisa terjadi kapan saja. Di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Yang diceritakan oleh Teh Nadia itu bisa jadi itu terkait dengan yang selama ini dirasakan dalam kehidupannya. Wallahu alam, apakah itu karena faktor iri hati orang lain atas keberhasilan kita, kemapanan kita, atau kesuksesan kita, atau itu adalah bagian dari jihad kita melawan musuh kita yaitu setan. Yang jelas, apapun penyebabnya, entah itu memang kedoliman dari setan itu sendiri atau kedoliman setan manusia yang kerjasama dengan setan jin, kita tidak boleh salah dalam bersikap, dalam bertindak. Karena kalau kita justru melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka tujuan mereka berhasil. Misi mereka tercapai untuk menjerumuskan kita. Nah, disinilah perlu kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kadang-kadang apa yang dialami tadi itu seperti sinyal yang dikirim oleh Allah bahwa ada orang yang di luar sana atau ada upaya dari luar sana untuk mengganggu kehidupan dan ketenangan kita. Jadi itu hal yang gaib, tapi dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu sebagai pertanda bahwa kita harus lebih waspada. Kita harus lebih dekat kepada Allah untuk berlindung dari kejahatan mereka supaya kita aman dan tidak terkena. Kalau yang dialami tiba-tiba lemes itu menurut beberapa pasien yang mengalami hal seperti itu merupakan indikasi ada pengaruh dari luar pada diri kita. Tapi sejauh apa atau sekuat apa kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas perubahan itu dirasakan sehingga itu sebagai pertanda kita ada dalam tanda kutip serangan dari luar yang mengenai kita. Kalau memang itu ringan, insya Allah dengan kita tingkatkan zikir kita itu akan hilang. Tapi kalau itu berat ya perlu kita bantu atau dibantu oleh orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Ustadz, Afwan, Ya. tambahan. Kan setiap kali saya
pengen Ustadz kesini ya, udah waktu itu kan udah pertama kali, udah tahun lalu ya. Nah itu tuh kan ada aja halangannya. Apakah itu berkaitan juga Ustadz? Waktu dulu juga begitu. Jadi ada sekali Ustadz kesini tapi sampai depan pintu pun gagal gitu masuk ke dalam Ya, gitu. Ada aja halangannya. Gimana ya, Ustadz ya? ya itulah bagaimana mereka mengkeep ya atau memblokir hal-hal yang bisa menolong kita atau yang bisa mengeluarkan kita dari dominasi mereka. Jadi itu sebagai pertanda ya bahwa ada upaya-upaya supaya kita tetap dalam pengaruh mereka, supaya kita tidak keluar dari dominasi mereka. Maka ada saja hal-hal seperti itu, dan ini sering disampaikan oleh pasien-pasien saya ya. Kadang-kadang mereka sudah janjian, tiba-tiba ada aja yang membuat mereka nggak jadi datang atau batal. Ada juga yang nyari alamat saya itu nggak ketemu-ketemu, muter-muter terus. Ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika mau berangkat, mau datang, itu sakitnya nggak karu-karuan, akhirnya nggak jadi. Ya. Yaitu upaya dari setan pengganggu itu supaya tidak diusik atau dikeluarin. Ya. Itu semacam pesiwar ya. Dari perang urat saraf yang mereka lakukan ya. Ada juga yang ketika diruqyah sekali merasa dirinya itu sakit-sakitan atau lebih berat lagi ya. Bahkan ada yang pernah ketika habis ruqyah yang pertama itu di wajahnya itu muncul eh, yang warna kehitam-hitaman sehingga wajahnya nampak seram ya. Tapi karena orang itu menyadari, wah ini merupakan tipu daya setan supaya nggak melanjutkan terapinya. Ya. Dia lawan, dia tetap datang. Subhanallah, itu hilang. Setelah di ruqyah yang kedua, yang ketiga itu hilang. Artinya memang mereka berusaha untuk supaya kita tidak lepas dari dekapan mereka, dari dominasi mereka. Ada aja, ya. Seperti ibadah kita dibikin berat. Ya. Kadang inginnya tilawah tiap hari, tapi kita disibukkan dengan yang lain. Bahkan ada juga yang baru dapat selembar, 2 lembar, udah tertidur. Ya. Itu upaya-upaya mereka supaya kita tidak melawan, supaya mereka tidak diusik, sehingga mereka akan nyaman mendominasi kita atau mempengaruhi kehidupan kita. Wallahu a'lam. Dan di bulan Ramadan pun tetap sihir masih bisa berfungsi Ustaz ya. Ada, walaupun kekuatannya nggak seperti di luar Ramadan. Ya. Jadi kalau para dukun itu sebenarnya menghindar Ramadan ya. Kalau memang mereka pensiun di bulan Ramadan, ya kita rehat, kan? Jihad kita berakhir berarti melawan mereka, kan? Kan jihad kita jihad yang abadi, ya, Jihad. umur hidup kita. Baik Bu Wallahu a'lam. Siti Lailatul Qadari silakan. Terima kasih Ustadz Kolis. Assalamualaikum Ustadz Habib. Maaf disingkat. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan Ustadz kemarin pas di live di TikTok kalau ada sebagian orang mengutamakan sholat sunnahnya daripada sholat wajibnya. Iya, Ya. iya. Untuk pertanyaan saya Ustadz, apa bedanya jin korin sama kodam? Dan yang kedua, apakah semua manusia itu ada kecenderungan bisa melihat makhluk halus termasuk jin itu, karena pada dasarnya orang yang yang mengasah jadi bisa ngelihat gitu Ustadz. Terima Ya, kasih untuk penjelasannya. baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sekalian, korin dengan khodam beda. Ya. Oh ya. Secara bahasa maknanya juga beda. Kalau korin itu yang menyertai kita, yang selalu mengikuti kita. Kalau khodam itu yang membantu kita, ya. Yang membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Nah, korin itu merupakan suatu yang sunatullah. Artinya setiap kita terlahir pasti dikasih korin oleh Allah. Yang satu korin dari jin, yang satu korin dari malaikat. Termasuk Rasulullah SAW. Ya. Termasuk Rasulullah atau para nabi juga sama. Ya. Hanya saja kalau Rasulullah
itu ada keistimewaannya, yaitu korinnya itu tunduk sehingga tidak memerintah atau tidak mempengaruhi Rasulullah kecuali yang baik. Nah, kalau kita nggak bisa, kita hanya bisa memperlemah mereka supaya mereka tidak mendominasi diri kita. Adapun khodam itu biasanya didapatkan dari ritual, dari ritual-ritual yang menyimpang, yang tidak sesuai syariat, akhirnya ada jin yang datang kepada orang tersebut. Iya, atau ada juga yang didapat melalui titisan atau warisan. Nenek moyang kita yang ada kerjasama dengan jin, akhirnya kita sebagai anaknya itu jadi sasaran mereka. Kita nggak tahu perjanjian mereka seperti apa, tapi biasanya dari keturunannya itu ada yang menjadi sasaran mereka, akhirnya mereka istilahnya mendapatkan khodam dengan warisan tadi. Dan kalau yang bersangkutan menerima, ya itu akan jadi. Tapi kalau dia berusaha untuk menolak ataupun menghindarinya dengan memperbanyak zikir pada Allah, memohon kepada Allah, insya Allah itu tidak jadi. Artinya khodam itu tidak akan mengikuti orang tersebut. Jadi ada yang dengan sengaja untuk mendapatkannya, dan ada juga yang dengan cara warisan atau titisan tadi. Dan hal itu dua-duanya tidak diperbolehkan. Kita bisa melihat apa yang difirmankan Allah di surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang memohon perlindungan, memohon backup kepada sekelompok jin. Dan apa yang mereka lakukan itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Karena banyak orang seperti itu akhirnya menduakan Allah. Bahkan ada yang berpaling dari Allah. Jadi ketika dia menghadapi masalah, yang dipanggil atau yang diharapkan hadir adalah khodamnya tadi. Supaya membantu menghadapi masalah tersebut. Itu berarti kita sudah berbuat syirik. Kita tidak sesuai dengan ikrar kita setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kepada Allah kita minta pertolongan, tapi justru pada mereka. Dan itu cara mereka untuk menyesatkan kita. Adapun orang yang bisa melihat keberadaan jin itu bukan suatu yang normal, itu adalah kelainan. Bukan keistimewaan, tapi kelainan. Kecuali kalau Nabi dan Rasul, beda. Tapi kalau kita orang awam, orang biasa, itu kita bisa merujuk di surat Al-A'raf ayat 27 bahwa di situ disebutkan kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita bisa dilihat oleh mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itulah normalnya kita. Itulah normalnya kita. Adapun orang-orang yang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu supaya bisa melihat hal yang gaib, bisa melihat keberadaan jin, itu disebut paranormal atau tidak normal. Normalnya kita nggak bisa melihat keberadaan mereka. Rasulullah SAW dalam hadis pernah menyampaikan bahwa kalau kalian mendengar ringkikan keledai atau lolongan anjing di malam hari, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena saat itu mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi Rasulullah mengatakan, innahunna yarawna mimma la tarawun. Bahwa mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Artinya normalnya kita nggak bisa melihat keberadaan mereka. Kecuali kalau mereka menampakkan diri. Bisa kita lihat. Kalau mereka menampakkan wujudnya, berubah wujud maksudnya. Tapi kalau dalam wujud aslinya, kita tidak bisa melihat keberadaan mereka. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Satu lagi maaf, jin korin atau kodam itu sama-sama jin atau makhluk beda? Maaf. Iya, kan saya sampaikan tadi bahwa korin itu ada dua macam, ada yang dari jin, ada yang dari malaikat.
dan itu sudah paket Oh, yang ya. diberikan Allah Siap. kepada kita ya. Iya, Tugas siap. tugas jin korin itu untuk membisikkan kejahatan kepada kita, untuk mengajak kita pada yang buruk. Sedangkan malaikat sebaliknya Iya. untuk mengajak kita kepada kebaikan. Makanya terkadang kita rasakan tuh ada pertarungan batin di dalam diri kita ya. Nah, Iya. itulah eksistensi dari keberadaan jin korin dan korin dari malaikat tadi ya. Iya, Ustaz. Sedangkan khodam itu biasanya ya dari setan-setan yang jahat itu ya. Iya. Kalau dari jin muslim yang baik, mereka nggak akan menyesatkan kita ya. Mereka juga takut kepada Allah. Allah Iya. a'lam. Dua-duanya Siap. itu jin ya. Terima kasih, Ustaz. Dua-duanya Ya. jin ya. Kodam maupun apa namanya korin itu adalah. Iya, siap Ustaz Ulis. Ya. Terima kasih. Baik, Syukran Ustaz. Allah tabarakallah. Baik, ini ada Bu Wilda, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi ya terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalis dan Ustaz Hasan, kesempatannya. Saya mau nanya, kemarin tuh tetangga kebetulan baru melahirkan. Ustadz yang pertama, ada tidak ya dalam literatur Islam atau dalam ya buku-buku yang Ustadz baca gitu? Saya ngelihat ibu-ibu Gen Z ya, Gen Z ataupun Gen milenial yang baru punya anak sekarang itu merasa anaknya tidak perlu dikasih kaos tangan, kaos kaki. Apakah ada pengaruhnya ya? Karena kejadiannya anak itu nangis-nangis. Nangis-nangis di waktu yang kita antara maghrib sama Isya. Kemudian dia nangis setiap ada orang masuk buka pintu. Nah, nangis saya sempat ke sana, terus nangisnya tuh kenceng banget. Terus sama saya saya suruh pakai kaos tangan karena ibu-ibu modern sekarang itu pakainya itu celana, terus dipakein kaos, nggak dibedong. Padahal kalau menurut kalau saya belajar psikologi itu membedong anak itu termasuk membuat dia nyaman gitu. Ada nggak literaturnya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kalau misalnya ada lagi begini dan saya dimintain solusi atau dari tetangga, apakah saya lakukan lagi? Waktu itu saya bacakan, saya tidak bacakan apa-apa, saya suruh ibunya baca zikir pagi, zikir petang, kemudian saya suruh ibunya taruhlah handphonemu, jangan sering main handphone. Itu bener nggak sih kayak gitu? Karena menurut saya nggak lepas dari handphone, itu baru melahirkan belum 40 hari. Kemudian saya larang ke mall kayak gitu. Karena ini kota, kebetulan saya tinggal di Batam, di kota itu anak seminggu atau 10 hari itu biasa dibawa ke mall Ustadz kayak gitu. Nah, terus saya bacakan waktu itu karena malam, saya ke situnya tuh maghrib, sholat maghrib di situ. Karena anaknya jerit-jerit, saya bacakan Al-Muluk. Nah, saya bingung juga. Memang anaknya tenang, alhamdulillah dengan izin Allah habis itu gitu. Ya, Tapi saya nggak tahu ini benar apa tidak gitu. Terima kasih Ustadz. ya, baik, terima kasih. Ikhwan sekalian, jamaah MKI rahimakumullah, anak yang rewel atau nangis itu banyak sebabnya. Ada juga sebab psikologis, ada juga yang non psikologis. Ada juga sebab medis, ada juga yang non medis. Medis ya bisa jadi ada sakit yang dia rasakan. Cuma anak kan belum bisa bicara ya, komunikasinya dengan tangisan itu ya. Jangankan seperti itu, ketika dia maaf ya, pupi atau ketika dia buang air pun kadang dia nangis karena itu untuk berkomunikasi dengan ibunya atau dengan orang sekitarnya bahwa dia perlu pertolongan. Itu cara Allah untuk mengkomunikasikan antara anak yang belum bisa bicara dengan orang sekitarnya ya. Jadi tangisan itu nggak selalu yang sifatnya negatif, ada juga yang sifatnya positif. Ya. Kemudian terkait dengan gangguan setan pada anak itu memang ada ya. Dan itu sudah pernah kita bahas ya, bahwa anak itu lebih rentan dengan gangguan setan daripada orang yang dewasa. Ya. Dan itu harus kita pahami. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang justru salah anggapan. Ya. Menganggap anak belum
memikul dosa atau belum menanggung beban, ya dianggap akan aman dari gangguan setan. Padahal anak itu begitu lahir pun sudah dijadikan target oleh setan. Kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu ditusuk oleh setan dengan jarinya, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa alaihissalam. Artinya di sini kita tahu bahwa mereka itu sudah menjadi target setan sejak mereka terlahir di dunia ini. Apalagi yang sudah berumur bulanan atau tahunan, itu juga menjadi target mereka. Nah, disinilah sebetulnya orang tuanya yang harus aktif ya untuk memohonkan perlindungan kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau rajin untuk memohon perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya atau untuk cucunya. Ya, dengan memohon doa perlindungan tadi. Jadi ketika pagi hari atau sore hari dibacakan di sisi anaknya itu doa-doa perlindungan atau dzikir pagi dan sore. Jadi yang Ibu sarankan tadi sudah benar, yaitu dengan membaca dzikir pagi sore, kemudian mendoakan anak itu, karena mereka belum bisa melakukan, maka orang tuanya lah yang ambil alih untuk melakukan hal itu. Meskipun tidak semua bayi yang rewel itu akibat mistis atau non medis, ada juga yang karena medis tadi. Bisa jadi karena dia kedinginan, nggak dipakein sarung tangan atau nggak dikasih kaos kaki, sehingga ketika diberikan itu dia merasa nyaman, tenang. Kalau kita kan bisa teriak minta selimut dong gitu kan anak-anak belum bisa begitu dengan komunikasi tangisan tadi orang tuanya harusnya tanggap atau yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa secara psikologis ternyata dengan dibedong itu bisa memberikan ketenangan. Bisa juga Yang jelas apapun bisa kita lakukan untuk memperlakukan anak kita agar mereka nyaman, tenang, aman, baik secara psikologis maupun secara agama. Adapun nasihat ke mall atau ke pasar, ya memang Rasulullah sudah menginformasikan bahwa pasar atau mall itu adalah tempat beternaknya setan, tempat berkembang biaknya setan. Oleh karena itu ada doa yang harus kita baca ketika kita mau masuk pasar atau mall, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Seperti zikir saat selesai salat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Samping itu saat kita keluar rumah kita juga membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu semuanya merupakan doa perlindungan, zikir perlindungan. Dan nggak mungkin Rasulullah mengajarkan zikir perlindungan seperti itu kalau objek perlindungannya itu fiktif. Nggak ada tuh gangguan setan itu. Nggak mungkin. Justru karena mereka ngincar kita, begitu kita keluar rumah atau ketika kita di tempat keramaian, maka sebelum kita jadi sasaran mereka, kita protek diri kita sejak awal atau sejak dini supaya kita aman. Bukan berarti nggak boleh anak itu dibawa keluar. Boleh kalau ada keperluan, boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, ya lebih baik di rumah. Karena tadi anak itu lebih rentan gangguan setan daripada yang dewasa. Wallahu a'lam. Baik, kalau soal bacaan bebas saja tadi kalau Bu Hilda kan membaca surat Al-Mulk ya. Eh, Kalau secara itu apakah ada anjuran doa-doa ketika misalkan untuk menenangkan anak ataupun apapun yang secara spesifik atau memang doanya umum aja dalam bacaan Al-Quran? Ya, seperti tadi ya. Seperti baca u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi kita sebagai orang tuanya yang membacakan. Karena anak kita belum bisa melakukan, maka kita yang melakukannya. Kalau mereka sudah bisa, ya kita ajarkan mereka untuk bisa membacanya sendiri. Karena itu hal yang penting ya, supaya dimanapun mereka berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau dibacakan trikul misalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang mudah-mudah saja, yang penting itu bagian dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Saudara Hasan Bisri yang sudah berbagi ilmu di pagi ini. Mudah menjadi amal jariah, apalagi di bulan Ramadan ini masih ada sisa waktu, tentu ya kita bisa manfaatkan untuk fastabiqul khairat ya, untuk berlomba kebaikan. Dan mudah-mudahan kita makin meningkat ya kualitas puasa kita. Statusnya bukan hanya lagi puasanya orang awam saja, tapi kita juga mampu menjaga pikiran kita, perasaan kita, mata dan pendengaran kita. Artinya memang selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang terbaik dalam berpuasa, kata Rasulullah SAW tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adalah yang aksaru zikron, yang orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Baik, alhamdulillah, sekali lagi jazakumullah khair katsira juga untuk jamaah yang sudah mengajak teman-teman untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan juga di amal jariah yang jangan sampai disepelekan ketika satu orang mengajak yang lainnya, dan tentu ini menjadi amal yang terus berlipat ya ketika kebaikan itu dinikmati juga oleh sahabat kita, saudara kita yang bergabung di majelis kajian ilmu di tiap pagi bersama para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan jangan lupakan juga di tanggal 6-7 insya Allah kita akan juga berjumpa dengan para guru kita langsung dalam pesantren kilat Majelis Keluarga Indonesia di Hotel Sopyan ya, insya Allah. Ini kegiatan rutin tahunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum bisa berkenan untuk juga hadir saja. Nanti jadwalnya kita rundownnya nanti saya buatkan. Jadi nanti ada banyak kajian, terutama ada kajian keluarga, dan tentu juga ada kajian-kajian lain dengan para guru kita yang menurut Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal kita. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.